Oke, jadi ini adalah itel P55 NFC. Lah, bukannya kemarin udah dibahas Bang ya? Beda. Kalau yang kemarin itu kita ngebahasnya P55 5G yang dia pakai Dimensity 6080, harganya lebih mahal. Sementara yang NFC ini harganya lebih murah. Untuk yang varian 8128 harganya sekitar 1,3 juta. Yang kita bahas ini yang 8256 dan harganya cuma 1,5 juta. Selain NFC, dia udah pakai supercharge-nya itu 18 watt dan 90 Hz. Untuk yang P55 5G harganya ini sekitar 1,7 juta, tapi untuk RAM-nya cuma 6 GB dan storage-nya 128. Yang sebenarnya untuk HP 1 jutaan menurut saya udah cukup lah. Tapi untuk yang NFC kita dapatnya 8 GB dengan internal storage-nya 256. Terus dia juga udah ada NFC, jatuhnya lebih all-rounder. Dan untuk yang P55 5G ini terjualnya sekitar 900 unit. Untuk yang P55 NFC ini dia launching agak belakangan dan terjualnya 500 unit. Selisihnya sekitar 130.000 kalau kita ambil yang varian 8128. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan selisih cuma segitu, lebih baik ambil yang 5G atau yang NFC? Sebenarnya untuk menjawab itu ya tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kalian butuhnya HP 1 jutaan dengan performa tinggi, ya jelas Dimensity 6080. Tapi kalau kalian butuhnya NFC dan multitasking yang lebih baik, ya ambilnya yang NFC. Tapi biasanya ya soal kamera, walaupun kalau saya lihat konfigurasi kameranya ini kayak sama aja, tapi biasanya beda chipset itu beda ISP atau Image Signal Processing. Tapi nanti kita buktikan. Sekarang kita coba buka dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Dan jujur saya itu gak pakai si itel P55 series sebagai daily driver saya. Jadi kemarin saya sempat cari-cari informasi dan juga research dulu di Facebook kelebihan dan kekurangan itel P55 ini di mata pengguna kayak gimana. Dan kekurangannya kalau saya baca-baca di Facebook banyak yang ngeluhin soal GPS-nya. GPS-nya ini katanya kayak kodok karena loncat-loncat, dan GPS ini biasanya dipakai sama teman-teman kita yang driver ojol. Tapi bukan P55 series aja sih, saya baca itel S23, itel S23 Plus itu juga loncat-loncat GPS-nya. Kalau untuk kelebihannya saya baca-baca ya kelebihannya itu cuma 2, 5G dan dia murah. Emang 1 juta 5G itu overkill banget sih, kayak jadi standar baru gitu. Tapi sekarang kita bahas dulu yang varian NFC. Jangan terkecoh sama 24 GB ya. Ini cuma 8 GB, ini 24 GB-nya ini gede banget loh tulisannya. Dan kalau kalian lihat di sini ada bintang. Nah, 16 GB-nya ini bintang. Ini walaupun si itel pengen bikin 256 GB, 256 GB bebas. Kalau ada bintangnya itu bebas karena ini adalah virtual RAM, di mana virtual RAM itu cara kerjanya minjem dari storage. Jadi kalau storage yang mau diambil semua 256 ya sah-sah aja sih. Tapi dari semua fitur Android menurut saya yang paling gimmick ini ya virtual RAM. Jadi RAM-nya ini 8 GB, gak usah terkecoh dengan 24 GB. Terus untuk spesifikasi lain, baterainya 5000 mAh, dia pakai punch hole ya, bukan pakai water drop kayak punyanya 5G. Nanti kita bandingin desainnya. Dan refresh-nya udah 90 Hz, Android-nya pakai Android 13. Oke lah, jadi sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Warnanya merah banget ya, mengingatkan saya sama coklat KitKat. Terus di sini ada selling point-nya tadi, dan kita coba lihat apakah dapat case, karena di Facebook saya baca juga banyak banget yang nyariin case-nya itel P55. Padahal kan udah dapat case ya. Oh, case-nya ini memang tapi terlalu tipis ya, plastiknya ini terlalu tipis, makanya banyak banget yang cari case-nya. Apalagi kalau misalkan digunakan sama teman-teman kita yang driver ojol itu kan ya chance untuk jatuh dari motor itu kan lebih gede ya. Ya memang case-nya lumayan tipis. Terus kita juga dapat adapter yang 18 watt. Ngomongin adapter juga banyak penggunanya itel yang mengeluh tentang adapter ya. Katanya kalau di Facebook itu kayak ini besinya ini loh. Ini katanya cepet bengkok, dan secara build quality sih memang ya walaupun 18 watt tapi kalau kita ngomongin build quality kayak 10 watt gitu. Terus kita dapat kabel adapter type A to type C serta ada buku panduan ya standar. Oke lah, jadi sekarang kita bahas sambil kita bandingkan dengan keluaran itel yang lain. Oke, jadi HP-nya udah selesai saya instalasi beberapa aplikasi untuk hands on, tapi kita bahas dulu untuk desainnya ya. Desainnya ini kalau tampak depan saya lebih suka yang NFC karena selfie kameranya yang 8 megapiksel ini dia udah pakai punch hole, nggak pakai water drop, walaupun frame-nya ini masih kelihatan tebel. Sama aja kayak si itel P55
5G tuh ya. Jadi kalau dari framenya mirip keduanya. Kayaknya NFC lebih tipis ya. Enggak, mirip. Cuman bedanya atasnya kerasa atau terlihat lebih tipis karena memang dia pakai punch hole. Nah, kalau dari depan gini kan nggak kelihatan kalau dia itu HP 1 jutaan ya. Kalau selfie kameranya punch hole kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari belakang sebenarnya ya kayak sama-sama aja sih. Kayak lebay aja menurut saya lensanya ya. Karena kameranya itu untuk yang P55 5G kemarin ya menurut saya standarnya HP 1 jutaan. Dan kalau kita bandingkan dengan Itel A70 yang pernah kita bahas juga mirip-mirip. Jadi kameranya itu 3, yang satunya itu lensa. Jadi kayak ya gak ada perubahan yang berarti gitu ya. Dia kayak niru konsepnya bobanya iPhone untuk yang NFC. Kalau yang P55 5G itu kayak ke Oppo-Oppoan. Tapi kalau saya lihat di websitenya Itel ada yang versi Itel P55 Plus yang sebenarnya desainnya sama, dia 45 watt tapi ya, dan dia pakai leather. Kalau saya lihat di e-commerce kayaknya belum masuk Indo atau entah dia masuk Indo atau enggak untuk yang varian Itel P55 Plus. Untuk layar untungnya dia udah 90 Hz walaupun resolusinya belum Full HD ya, dan kita lock aja di 90 Hz biar lebih enak. Nah, kalau gini kan lebih smooth. Cuman kalau digunakan untuk driver ojol ya, brightness nits-nya menurut saya kurang karena dia ada di sekitar 450-an nits. Nah, ini kalau contohnya saya gunakan untuk tembakan ke lighting ya, kayak nggak terlalu kelihatan. Jadi ya belum lagi ditambahin kalau misalkan skin guard atau tempered glass gitu ya. Malah nggak kelihatan kalau misalkan 400-an nits digunakan untuk ojol, kecuali kita ya harus ke tempat yang teduh dulu di mana materinya nggak terlalu terik. Tapi sekarang kita coba lihat dengan perbedaan RAM untuk yang P55 NFC ini RAM-nya 8, yang P55 5G ini kan di 6 GB tapi beda chipset ya. Jadi untuk Antutunya jelas beda ya, dengan Itel yang 5G dapat skor 420.000 dan yang NFC itu di 262.000. Jadi kalau kalian carinya performa sih ya jelas ambil aja yang 5G, tapi kalau kalian carinya storage yang lebih besar, ada NFC terus RAM-nya lebih gede 2 GB, ya ambil aja yang NFC ini dengan desain punch hole yang menurut saya lebih oke sih. Tapi sekarang saya penasaran kalau misalkan kita coba performanya untuk main game. Kalau kita coba untuk main game Genshin Impact ya, dengan grafiknya lowest untuk average FPS dia dapatnya itu 26. Jadi ya agak-agak lumayan kerja keras di sini. Tapi kalau digunakan untuk main Mobile Legends dengan grafiknya di sini ke unlock-nya itu di ultra, average FPS-nya di sekitar 59 aman, CODM juga aman di kisaran 59 FPS. PUBG dapatnya settingan smooth ultra, jadi average FPS-nya ada di 40. Tapi sempat saya coba Genshin Impact dengan cooling dan hasilnya tidak ada perubahan yang signifikan. Dengan average FPS itu 27 dan drop FPS-nya juga sama dengan tanpa cooling di sekitar 15 FPS. Karena memang ketika saya lihat untuk vapor chamber-nya si Itel P55 series ini nggak terlalu gede, yang banyak itu malah thermal paste-nya. Thermal paste itu adalah cairan yang biasanya kita gunakan untuk ngerakit PC, di mana dia bisa mengurangi panas dari chipsetnya. Jadi dia bakalan jadi kayak permen karet ketika dia udah kering. Dan ya hasilnya ternyata tidak berpengaruh ketika kita main pakai cooling. Kalau untuk feel dipegangnya keduanya kayak sama-sama aja ya, sama-sama bulky-nya, beratnya juga sama. Dan kalau kita lihat tata letaknya di bagian kirinya itu sama persis, ada volume up and down, ada fingerprint side mounted, terus juga di bagian bawahnya ini kayak form factor yang sama gitu, Type C, mic, ada audio jack, speaker. Beda guys. Jadi kalau speakernya si P55 NFC itu bulat-bulat kayak gini, tapi kalau yang 5G dia ada 4 buah dengan kotak-kotak kayak gini. Tapi dia mono aja yang di sini kita tes. Terus ada SIM tray yang bisa extend storage, dan kita coba untuk audionya sekarang karena mono harusnya sih ya Itel banget lah. Tapi kita dapat screen guard ya. Ini udah dapat screen guard, entah di kamera kelihatan atau enggak. Jadi ini kayak ada kayak semacam, nah tuh ya, udah terpasang. Untuk haptic feedback ketika saya coba untuk cari video ini, dia haptic feedbacknya 1 jutaan lah, kayak becak. Wah, ini volume 100% ya. Dan entah kalian kedengeran atau enggak, tapi ada kayak suara speaker yang agak dipaksakan, gembret gitu. Jadi kayak ada pecahnya. Jadi saya rekomendasiin sih 80% gak ada pecahnya. Dan kalau misalkan suara bass, ya jadi suaranya standarnya Itel, standarnya HP 1 jutaan yang ya asal ada aja lah suaranya. Tapi ya namanya harga 1 jutaan ya, kayak HP yang terlalu murah dengan storage yang gede, kita mau nyacat itu kayak nggak bisa gitu karena dia udah murah. Ya kalau misalkan kita nyacat bakalan banyak yang bilang, wah
murah mintanya bagus ya, beli flagship sana. Ya kayak gitulah. Terus untuk multitouch biasanya sih grupnya Transsion tuh 5 ya, tapi coba kita buktikan ini udah 5 touch. Ya jadi cuma 5 touch juga seperti biasanya. Terus sekarang kita coba lihat untuk sensor-sensornya. Kok banyak yang bilang GPS-nya ini loncat-loncat. Kalau saya lihat di websitenya itel, sensor GPS-nya itu cuma ada 2. Jadi ada GPS 1 dan GPS A. Kalau kita bandingkan dengan flagship, biasanya flagship itu ada 4 GPS. Ada yang Galileo, ada yang pokoknya 4 GPS, jadi dia akurat. Terus untuk gyro, dia juga pakai FVGR. FVGR itu berarti virtual gyro, yang kalau misalkan kalian gunakan untuk PUBG, pakai sniper, atau Genshin Impact dengan hero yang ada panahnya. Untuk gyro sih gak enak ya, karena dia kurang responsif. Sekarang kita cobain ya, selain perbedaan performa, apakah dia ada perbedaan kamera dengan selisih harga sekitar 130.000. Tapi kita cobain di luar aja. Oke, jadi ini adalah perbandingan kualitas video dari itel P55 NFC dan juga 5G. Kalau yang 5G dia bisa di upscale di 2K 30 fps. Tapi kalau saya lihat di sini sih kayak sama-sama aja ya, walaupun dia 2K ini 1080p. Dan kalau digunakan untuk jalan sama-sama gempanya. Tapi untuk detail kita coba zoom daun yang ada di sini ya. Nah, kayak gini kira-kira untuk bokehnya masih lumayan oke keduanya. Tapi kalau kita gunakan untuk tracking shot kayak gini, nggak stabil sih ya. Ya untuk HP sejutaan cukup oke lah. Terus kalau untuk XDR-nya kita coba langitnya, hasilnya mirip-mirip juga. Ya, XDR-nya ya standarnya HP jutaan, 1 jutaan. Dan sekarang kita coba untuk kamera depannya. Kamera depan si itel P55 5G tetap bisa 2K 30 fps, NFC 1080p 30 fps. Kalau secara warna di sini lebih natural yang punya P55 5G. Jadi kalau kalian lihat di bagian dahi saya atau jidat saya, itu kayak blown out gitu ya di NFC ya. Tuh, kena sinar matahari kayak blown out, detailnya nggak dapet. Sementara yang 5G lebih dapat. Terus kalau misalkan kita gunakan untuk jalan kayak gini, sama-sama gempanya juga. Kalau digunakan untuk iya ya, bagus yang NFC menurut saya. Detailnya lebih dapat, bokehnya lebih dapat. Ya, ISP-nya lebih bagus, Dimensity 6080. Tapi kalau digunakan untuk backlight keduanya, kalau di layarnya ini ya, si NFC dia blown out, jadi langit dan juga tembok putih itu jadi kayak jadi satu. Kalau yang 5G blown out juga sebenarnya, tapi masih lebih baik ketimbang yang NFC. Oke, jadi itu tadi adalah unboxing dan juga sedikit hands-on dari itel P55 5G dan juga NFC. Sekali lagi, kalau kalian tanyanya mending 5G atau NFC, ya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kalian kayak di kota saya, kota Malang, di mana 5G itu belum ada. Kalau saya pribadi sih bakalan ambil yang NFC ya, karena kalau misalkan kita lagi nge-grab pakai mobil, kita jadi drivernya, NFC itu memudahkan. Karena kalau misalkan pakai mobil kita kan pasti lewat tol ya. Kalau misalkan ada NFC-nya, kita ngisinya itu nggak perlu ke Indomaret, tinggal ke e-commerce saja, update saldo, beres. Tapi kalau ini walaupun udah 5G, kalau mau isi e-money ya harus ke Indomaret atau Alfamart dulu ya. Tapi kalau kita ngomonginnya performanya jelas memang lebih bagus sih Dimensity 6080 5G. Tapi semoga aja ke depan ada itel P55 lagi yang varian RAM-nya itu 8GB. Karena kalau 8 ke 12 memang biasanya itu nggak terlalu ngaruh, tapi kalau RAM 6 ke 8 itu ngaruh. Walaupun selisihnya cuma 2 ya, karena RAM 8GB itu kalau kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang sih udah cukup. Jadi selisih performanya kalau kalian punya HP 8GB terus 12GB itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian punya HP 6GB dengan 8GB, performanya masih cukup kelihatan. Tapi saya penasaran loh apakah GPS-nya ini beneran loncat-loncat. Jadi di next video saya bakalan coba untuk bikin dia seharian pakai GPS dengan cara saya bakalan pinjam akun Gojek teman saya. Dan saya penasaran juga kalau misalkan kalian punya budget segitu, kira-kira kalian bakalan pilih si itel P55 atau itel P55 NFC. Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!